Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan SM Cerita Data. Dan kali ini kita akan melanjutkan tutorial serial dari pengolahan data Susenas. Yang kali ini kita akan memasuki episode kedua. Episode kedua kali ini kita akan membahas bagaimana cara mentabulasikan data atau cara membuat tabel dari Susenas. Ini merupakan langkah pertama ketika kita melakukan pengolahan data. Itu kita harus mengetahui bagaimana cara membuat tabel dari Susenas. Pada episode 2 kali ini kita akan membahas dua hal, yaitu tadi membuat tabulasi data, yang kedua adalah melakukan record variabel atau melakukan perubahan dari satu variabel dalam variabel yang lain, atau melakukan dari variabel yang satu masih menjadi variabel yang sama namun sudah dilakukan record atau perubahan kode atau transformasi kode. Baik, kita lakukan saja. Kita buka SPSS-nya dan berisi data Susenas. Di sini saya menggunakan kondisi Susenas periode Maret 2020. Seperti ini, kita sudah melanjutkan seperti yang di episode pertama. Jadi dalam melakukan tabulasi kita harus memahami apa yang akan kita tabulasikan, tabel apa yang akan kita buat. Biasanya tabel-tabel tersebut bisa dalam aplikasi ataupun tabel-tabel deskriptif yang kita sajikan. Oleh karena itu, namun kadang kita selalu bingung apa tabulasi yang kita tampilkan apakah akan sama dengan yang akan dibutuhkan. Seperti misalkan di dalam publikasinya itu kita membutuhkan bentuk apa, isinya kolomnya apa, barisnya apa, tapi kok berbeda ya dengan yang di raw datanya. Nah itu makanya situ kita kadang-kadang membutuhkan transformasi variabel atau record variabel. Jadi tidak semua tabel yang kita butuhkan itu bisa langsung diolah dari Susenas secara langsung. Baik, kita coba bagaimana cara membuat tabel. Kita contohkan, kita misalkan ingin membuat tabel berisi berapa jenis kelamin laki-laki, berapa jenis kelamin perempuan, misalkan seperti itu. Berapa jumlah penduduknya ya, seperti itu. Nah, hal pertama seperti biasa, seperti yang di episode pertama, kita masukkan penimbang terlebih dahulu untuk mendapatkan estimasi populasi. Kalau kita tidak memasukkan penimbang terlebih dahulu, maka itu hanya sebagai deskripsi daripada sampel Susenas. Oke. Kita masukkan, karena kita menggunakan di sini adalah Susenas core, maka kita akan core individu maksudnya, maka akan kita gunakan penimbang individu. Di sini di core individu ada namanya penimbang FVT. Sekali lagi kita menggunakan di sini adalah data raw data atau mikrodata dari Susenas core individu bagian pertama. Masukkan seperti ini, kita klik OK, seperti itu. Nah seperti ini kan, di menu output sudah ada weight by FVT, berarti sudah ada penimbangnya. Kita lihat, kita lakukan tabulasi, kita klik analyze, kemudian klik tabel, kemudian pilih custom tabel. Seperti ini. Nah ini akan terdiri dari kolom, ini buat row, baris. Jadi tabelnya mau bentuknya seperti apa. Misalkan tadi kita jenis kelamin, misalkan kita masukkan ke dalam baris, kita lihat coba-coba aja ya. Kemudian ketika kita di sini kita melakukan tabulasi, ini tidak ada jumlahnya. Jadi hanya jumlah laki-laki berapa, jumlah perempuan berapa, tapi tidak ada jumlah total di bawahnya. Untuk melakukan seperti itu,
kita klik yang ini. Nah, di sini ada total. Kita seperti ini, kemudian kita apply seperti ini. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Perolehlah hasilnya bahwa jumlah penduduk laki-laki berarti 1.860.707.164 orang. Perempuannya 1.797.336 orang, totalnya 3.664.500. Ini total penduduk yang dihasilkan dari Susenas, gitu ya. Jadi seperti ini. Ini perbandingannya ketika kita misalkan tadi jenis kelaminnya, variabel jenis kelamin dimasukkan sebagai baris. Perbandingan lagi, bagaimana kalau misalkan dengan jadi kolom? Misalkan kita pindahkan ke sini. Nah, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, dan totalnya. Kita oke saja. Nah, seperti ini perbedaannya ya. Jadi ketika kolom berarti dia variabelnya akan menjadi kolom dengan kode-kode di dalam variabel, misalnya materi kode laki-laki, kode perempuan, total akan di dalam kolom seperti ini. Itu perbedaannya. Seperti itu. Sederhana bukan? Nah, bagaimana kita sekarang mengkombinasikan antara baris dengan kolom? Oke, bagaimana kalau kita misalkan kolomnya jenis kelamin, kemudian barisnya kita misalkan pengen mengetahui berdasarkan kabupaten kota, seperti ini. Oke, kita oke lagi. Nah, di sini kabupaten kota jenis kelamin. Nah, di sini untuk kabupaten kota ternyata masih berbentuk kode seperti itu. Nah, berarti value labelnya kita belum memasukkan value labelnya. Jadi misalkan satu itu misalkan Kabupaten Kerinci, dua Kabupaten Merangin, dan seterusnya. Nah, ini kemudian jenis kelamin. Jadi ini namanya tabulasi silang ya. Jadi antara barisnya kabupaten kota, kolomnya jenis kelamin. Nah, kalau misalnya membacanya kode seperti ini, kalau yang sudah memahami itu mungkin akan mudah ya. Tapi kalau bagi sebagian orang yang belum memahami ini maksudnya apa nih kode ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah kode dari kabupaten. Seperti itu. Jadi sebetulnya di value di metadatanya itu sudah ada. Misalkan seperti ini. Ini lengkap di sini semua. Ini di sini kan ada. Ini untuk provinsi lengkap semua di sini ada. Seperti itu. Nah, kita masukkan saja ya, kita coba. Oke, seperti ini. Mari kita bandingkan perbedaan dengan yang sebelumnya. Kita klik analyze lagi, kita klik tabel, custom tabel. Ini masih ada.
Kita oke. Jadi ketika misalkan kita sudah melakukan satu kali tabulasi, SPSS akan menyediakan tabulasi terakhir yang dilakukan. Nah, seperti ini. Jadi di sini tadi kabupaten kotanya sudah bukan lagi dalam bentuk kode, tapi sudah menjadi nama kabupatennya. Kemudian ini jenis kelamin, laki-laki, perempuan, dan total. Di sini ada count. Count di sini artinya kita berarti melakukan penghitungan unit secara jumlah unit yang ada di dalam raw data itu. Jadi misalnya di sini ada penduduk, berarti ada jumlah penduduk dalam suatu kabupaten menurut jenis kelamin, seperti itu. Jadi mudah sekali bukan ketika kita melakukan tabulasi. Tabulasi di sini juga ada bilang kalau misalkan untuk judul, ini berdasarkan judulnya. Kemudian kalau ada misalnya teks statistik, tapi teks statistik ini jarang sekali untuk digunakan dalam tabulasi Lusenas. Gitu. Yang banyak digunakan itu biasanya terkait dengan judul untuk memudahkan ketika kita melakukan pengolahan data yang jumlah tabelnya banyak, seperti itu. Judulnya misalkan di sini kita tuliskan saja. Kemudian misalkan sumbernya, caption ini sumber biasanya digunakan kayak sumber data ya, misalnya seperti ini. Oke, kita oke saja. Nah, sekarang ada judul tabelnya, kemudian ada juga di bawahnya seperti ini captionnya, sumber data Susenas Maret 2020. Misalkan kadang kalau kita melakukan data yang banyak, itu kadang sangat memerlukan seperti ini untuk membedakan ini toh judulnya apa dan sumber datanya dari mana. Misalkan seperti itu. Baik, mudah sekali bukan? Kita silakan jangan mencoba-coba untuk melakukan semakin terbiasa melakukan tabulasi. Ini yang sifatnya dasar. Kita coba lagi, misalkan menurut seperti ini. Nah, ketika seperti ini, misalnya kita bisa melakukan reset ya. Ketika misalnya kita melakukan tabulasi yang berbeda, misalkan melakukan reset seperti ini. Kita misalkan pengen lihat lagi, misalkan status perkawinan. Seperti ini. Nah, ini kan belum ada totalnya ya. Nah, sekali lagi kalau bentuk kodenya seperti ini, kita berarti belum memasukkan value labelnya. Jadi kita lihat kuesioner atau lihat dari metadata indikator, metadata variabelnya ya. Ini bisa juga dilihat dari kuesionernya bisa. Kalau kita lihat untuk perkawinan itu 1 ini ya, 1 belum kawin, 2 kawin, 3 cerai hidup, 4 cerai mati. Mari kita lakukan untuk mengulang di episode pertama, bisa kita lakukan di sini untuk lebih terbiasa. Seperti ini, 1 belum kawin, 2 kawin, 3 cerai hidup, 4 cerai mati, yaitu berdasarkan tadi, berdasarkan metadatanya atau berdasarkan kuesionernya seperti ini, kode 1 itu seperti ini. Oke, kita oke saja. Nah, kita lihat perbandingannya, perbedaannya dengan ketika tidak menggunakan value label. Ini masih ada, kita oke saja. Nah, sangat berbeda bukan? Ketika misalkan kita menggunakan adanya value label atau
label dari setiap kode dalam variabel itu, kita kan lebih memahaminya dibandingkan dengan hanya sebagai bentuk kode seperti ini. Ternyata yang belum kawin ada 1.642.000, yang kawin 1.812.000, cerai hidup 47.000, cerai mati 161.000. Total penduduk menjadi 3.664.000. Sederhana bukan? Nah, kadang ketika kita dalam melakukan tabulasi seperti ini, kadang kita hanya membutuhkan misalkan variabel hanya dua kategori yang kita butuhkan, misalkan hanya belum kawin dan kawin gitu ya. Dalam tabulasi itu bisa dilakukan dengan melakukan record variabel. Jadi misalkan ketika kita menginginkan ataupun di dalam tabulasi itu banyak sekali tabulasi yang hanya kita misalkan hanya menjadi dua kategori, jadi merubah yang 4 kategori seperti ini menjadi dua kategori, misalkan menjadi kategori belum kawin dan pernah kawin. Misalkan ada yang pernah kawin terdiri dari kawin, cerai hidup, dan cerai mati, seperti itu. Bagaimana cara melakukannya? Kalau secara manual kan tinggal dijumlahkan aja ini ya, tapi sebetulnya nanti akan misalnya digunakan untuk tabulasi berikutnya, itu kan sangat merepotkan. Makanya di dalam SPSS juga adanya fungsi transform di record into same variable atau record into different variable. Bedanya apa? Bedanya untuk into same variable itu kita akan menimpa variabel yang lama. Itu dengan sedangkan yang into different variable kita akan membentuk variabel baru. Jadi variabel lama masih ada, kita hanya membentuk variabel baru. Misalkan kita di sini menggunakan into variable different variable. Mengapa demikian? Karena karena kita akan membutuhkan variabel lama lagi untuk tabulasi yang lain, jadi tidak akan ditimpa seperti itu. Tapi kadang dalam proses tabulasi ada juga yang membutuhkan menimpa variabel yang lama, itu bisa saja tergantung kebutuhan dari proses tabulasi. Misalkan tadi kita akan merubah status perkawinan tadi. Nah, ini status perkawinan R404, misalkan kita menjadi variabel yang barunya namanya apa? Misalkan kita lihat status underscore gini ya. Jadi di variabel ini, nama variabel ini nggak boleh ada spasi. Ini labelnya mungkin boleh untuk memperjelas. Oke, kita change. Kita klik all and new variable di sini. Misalkan tadi kode 1 tadi apa? Belum kawin, kita akan masih tetap menggunakan belum kawin seperti ini. Nah, sedangkan yang kode 2, 3 dan 4 tadi yang kawin, cerai hidup, cerai mati, kita kategorikan menjadi satu kategori yang sama, yaitu kategori pernah kawin, seperti itu. Nah, di dalam record itu ada value, ada system missing, kemudian system missing ini digunakan ketika misalkan di dalam variabel itu memang tidak ada isian datanya, artinya ada dalam bentuk misalkan dalam bentuk blank seperti, ataupun data missing, artinya misalnya dalam bentuk SPSS biasanya dalam bentuk titik kayak gitu. Ini dua hal ini, system missing dan system or user missing. Kemudian ada rank di sini, misalkan kita tadi rentang gitu, misalkan variabel kode 2 sampai kode 4, jadi dari kode 2 itu kan kawin, 3 cerai hidup, 4 cerai mati. Nah, seperti ini. Berarti nanti kode 2 sampai dengan kode 4 kita artikan apa? Misalkan kita artikan kode 2. Misalkan kode 2 di sini artinya bukan kawin ya, tapi pemisalan aja. Karena yang pertama tadi berkode 1, yang 2 dan 4-nya menjadi kode 2. Artinya bukan menjadi kawin ya, tapi membentuk kode baru, kode 2 seperti itu. Kemudian kalau yang lowest stroke value berarti ini lebih kecil dari
Kemudian kalau yang value through highest ini lebih besar dari, jadi lebih kecil dari dan lebih besar dari itu, angka yang dimasukkannya itu termasuk ke dalam kategori tersebut. Misalkan lebih dari 2 berarti 2 dan seterusnya, ataupun lebih kecil dari 2 berarti angka 2-nya masuk. Ini kita add dulu, kita klik continue. Oke, kita coba kita tabulasikan ya, isinya apa. Itu untuk variabel baru akan terbentuk di paling bawah sini. Kita lihat ya, seperti ini. Ingat, ketika tabulasi, ketika melakukan hal yang seperti itu, kita cek juga konsistensi angkanya. Misalkan di sini jumlah total penduduknya sama, kan harus sama. Seperti kenapa? Karena hanya kita melakukan record variabel, artinya tidak merubah isian variabel, tapi kita hanya mengubah kode di sini. Nah, ini kan berarti masih kode, maka karena tujuan kita di awal tadi merubah menjadi 2 kategori, kita bisa tadi menamakan kategorinya di sini ya. Ini variabel ini tadi, dan misalkan tadi 1 adalah belum kawin tetap, karena kita tadi seperti itu ya. Kemudian kode 2 tadi pernah kawin, karena berisi 3 kode tadi. 3 kode itu yaitu kode kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Seperti ini. Coba tabulasi lagi, belum punya perbedaannya. Nah, seperti ini. Ini sudah baru kode yang baru, seperti itu. Mengapa record variabel ini penting untuk dipahami di awal? Karena dalam beberapa pengolahan, record variabel itu menjadi salah satu transformasi variabel yang banyak digunakan. Kenapa? Karena Susanas itu dari variabel dasar yang begitu banyak kodenya menjadi tabulasi yang lebih sederhana. Gitu. Contoh yang lain yang sering banyak digunakan adalah misalkan di pendidikan. Kalau kita lihat di pendidikan, kita lihat kuesionernya seperti ini. Ini kan kuesioner Maret 2020. Nah, bisa dibayangkan untuk di pendidikan ijazah misalkan, kita lihat sebenarnya, bayangkan ini ada 22 ijazah atau jenis pendidikan dari paket A sampai tidak punya ijazah SD. Bayangkan kalau kita tabulasikan, misalkan itu sangat banyak ya, kalau dalam bentuk baris maupun dalam bentuk kolom. Nah, biasanya kan kita membentuknya misalkan menjadi tidak pernah sekolah, SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Ya, dibuat hanya menjadi kategori yang lebih sederhana. Itu makanya kita membutuhkan record into variable atau record into different variable. Seperti itu. Jadi record variabel ini sangat bermanfaat ketika melakukan tabulasi pada tahapan selanjutnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di episode ini. Saya sengaja tidak menyampaikan untuk record untuk menyampaikan record dari jenis jenjang pendidikan, agar teman-teman semua bisa melakukannya untuk mencoba, misalkan sebagai exercise di episode ini adalah merubah jenjang pendidikan ini menjadi jenjang yang lebih sederhana. Misalkan tadi tidak punya ijazah, tidak tamat SD, sekolah pendidikannya SD, SMP, SMA, dan sederajat, dan perguruan tinggi. Silakan lakukan hal tersebut sebagai proses latihan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya di episode 3, dan semoga kita semua dimudahkan dalam proses pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.